di sini dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, ya, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dibiarin aja dulu ya. Lihat ya, kata kuncinya, Paulus katakan ya, sebab kami selalu mengingat, lihat ya, mengingat, kata nggak harus digaris bawahi, mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Tadi udah saya sampaikan bahwa orang Tesalonika on off kan. Tapi apa yang diingat sama Paulus? Dia nggak mengingat yang jelek-jelek. Ini jemaat kadang-kadang ngomong firman Tuhan, habis itu di belakang nipu. Nah, nggak dia ingat itu. Padahal mungkin Paulus ditipu. Dia nggak ingat, lu kerjanya nipu gua. Nah, mungkin juga salah satu dari jemaat yang dia layani, kerjanya ngomongin yang enggak di belakang. Di depan Paulus, oh guru engkau luar biasa baik, di belakang dijelekin tuh guru gue tuh, aduh repot banyak maunya tuh, gue kesel banget dan seperti, aduh gitu pokoknya seperti kayak gitu. Tapi apakah Paulus walaupun dia dapat info seperti itu, dia akan ingatkan? No. Yang selalu dia ingat, pekerjaan imannya, waktu mereka sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, waktu mereka sungguh-sungguh pada Tuhan, yang dia ingat itu. Yang diingat lagi apa? Kasih mereka. Waktu mereka ada orang membutuhkan, mereka bantu. Walaupun yang bantu itu pernah melakukan yang gak benar. Tapi yang dia ingat yang bagus. Ciri kedua dari orang yang mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Enggak, belum. Ini nanti dikira kunci deh, saya ingat. Ciri kedua adalah selalu apa? Berpikir positif. Coba kalau saudara sering berpikir negatif, saudara akan sering yang namanya kecewa. Saudara akan perkatakan perkataan yang menyakiti. Benar gak? Habis itu ketransfer kepada orang lain tersakiti juga. Tapi apa dampaknya? Nggak ada. Dampaknya membuat orang jauh dari Tuhan. Tapi waktu kita berpikir positif, Filipi 4 ayat 8 katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ada 8 hal. Pikirkanlah semuanya ini. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu memikirkan hal-hal itu? Atau memikirkan di luar itu? Paulus bisa kuat dalam melayani pekerjaan Tuhan karena dia punya konsep berpikir positif. Ayo Bapak Ibu, pikir pikiran yang positif. Jangan negatif mulu. Oh, tenang aja Pak Pendeta. Negatif plus negatif sama dengan positif. Gimana caranya? Enggak, maksudnya negatif dikali negatif positif. Ilmu matematika benar. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita berkumpul dengan kaum pencemooh, pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik. Jangan saudara pikir gini, di matematika gak masalah Pak, negatif kali negatif plus. No. Ayo, berpikir positif. Waktu kita berpikir positif, kita akan membawa dampak hidup kepada orang lain. Orang yang lemah. Karena perkataan kita yang positif membuat dia bangkit rohnya. Saya sering melayani orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Melayani orang-orang yang lemah, yang putus asa, yang tadinya sudah tidak ada harapan. Saya bangkitkan, ayo bro, kita sama-sama bangkit. Saya nggak lebih hebat dari Anda. Saya juga masih manusia. Saya masih darah dan daging. Tapi saya mau belajar untuk kita masuk bersama-sama menuju kepada level yang Tuhan mau. Memiliki iman yang tangguh di dalam Tuhan. Iman yang tangguh bukan badan besar, bukan otot gede, bukan atau kekayaan hebat. No, iman yang tangguh persekutuan kita dengan Tuhan. Pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Ini baru nih kuncinya. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuru
Kau memilihku dan membentukku. Kaulah ku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaanmu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaanmu. Mari sama-sama kita nyanyi ini dengan hati kita. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di matamu. Mari kita nyanyikan dengan iman, saudara. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaanmu. Sekali lagi dengan iman. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaanmu. Kenapa saya nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu? Supaya kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi penjuna dalam hidup kita. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu banyak muji nyembah Tuhan? Karena di atas pujian penyembahan kita kepada Tuhan, hadirat Tuhan menguatkan kita, menuntun kita. Supaya apa? Pikirnya positif. Memang kita tahu ada orang yang berbuat jahat. Kadang-kala saya belajar gini, orang yang berbuat jahat saya ajak untuk gini, ayo kalau bisa saya gak mau memikir yang negatif mengenai dia, mungkin dia melakukan karena terdesak. Pernah gak Bapak Ibu berpikir seperti itu? Seringkali kita kan lebih cenderung menghakimi orang itu, padahal kita kurang peduli dengan orang itu. Yesus datang bukan untuk dilayani, Yesus datang untuk melayani. Saya sering melayani orang-orang yang secara ekonomi kurang. Makanya saya kadang-kala olahraga, saya ketemu orang. Nanti saya ajak ngobrol. Enggak tukang sampah lah, atau tukang yang jualan asongan lah. Kenapa saya mau ngobrol sama mereka? Karena saya tahu saya ada sebagaimana ada hari ini. Semua kan anugerah Tuhan. Hidup apa sih yang perlu kita banggakan dalam hidup ini selain kita memuliakan Tuhan? Toh juga berapa kuat kita yang bisa hidup di dunia ini? 70-80 tahun, habis itu pilih mau surga atau neraka. Jangan pernah kita bangga dengan apa yang kita miliki. Banggalah kepada Yesus kita yang dahsyat. Banggalah kepada Tuhan kita yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun saat ini yang kita hadapi tidak enak. Berpikir positif.